Terus ibu ceritanya mulanya gerning kitab mesti ono istilah medun batnal wadi. Paham ya? Terus era modern iki di lurusno ya gak ono batnal wadi terus iki ditingkat. Walhasil roto. Iku bangun cek gak nyoan. Nah, problemnya jare bangun nak takok aku iku. Menguasai iki lho, mesti masalah. Nak masalah iki ditingkat ya Muhammad iku sono nasi Ka'bah ila sama Ka'bah ila tufumil arbi. Ka'bah. Jadi kalau naik atas ke bawah itu gak ada masalah karena sesuai teks Ka'bah sampai langit ya, Ka'bah sampai bawah. Sehingga nanti kalau ada basemen atau ada apa? Tingkat enggak masalah. Ono teke maksudnya. Problemnya itu ya, saiki perluasan iki nganti kok ngene. Perluasan iki. Mas A. Mas A. Paham ya? Nah, terus tawaf ning kene iku sah ta ora? Ngono lho pertanyaane. Paham? Sa'i ya Mas, sa'i kan tawaf dari istilah Quran. Iya. Ya terus sa'i lah sing gampang. Kefikiran gitu. Buatan kuatas makin bingung. Iya. Kaji Roman bingung. Oh, terus bingung terus. Kadang cara Quran itu pala junah alaihi. Ayat tawaf gitu. Nah, jadi jare Mbah Mun, aku pas teko umroh. Hak Mas A iku muasa. Jadi di soal Mbah Mun muasa itu ora naik ke mesti iki. Jadi Mbah Mun takoke lucu. Mas A iku muasa ya ora gawe kan ngendikan bahasa Arab mungkin. Ayo Wahabi uga kualat-kualat. Senane ngrubah. Nak naji gelem to, nak ki sebentar gak gitu. Pertama dari tahu. Kualat-kualat semental. Sesuk mendingan ya lucu. Apa pancen rapopo. Pancen ngrubah ngono iku pancen gak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Thoriqus Salam Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah video yang di awal tadi adalah video yang kemarin kita sowan kepada Gus Bahar dan kita tidak sengaja mengambil video. Ada beberapa teman yang itu video dan terus dikirimkan. Ini penting sekali untuk disampaikan alur cerita dari video tersebut karena kalau hanya sekedar potongan itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi di potongan yang awal tadi itu membahas tentang tausiah, perluasan Masjidil Haram. Perluasan Masjidil Haram. Perluasan Masjidil Haram itu selalu terjadi, bahkan ketika saya tahun 2008 ke Mekah itu mulai gunung-gunung sudah mulai diruntuhkan, bahkan digali sedalam mungkin sebagaimana yang di lurus bab umrah itu Jabal Hindi, Jabal Umar semuanya habis untuk di pelebaran-pelebaran dan untuk Matof dan tempat saya juga melakukan terjadi pelebaran juga, sehingga beliau membahas sedikit tentang tausiah tadi. Waktu itu ya memang Gus Bahar itu suka ngaji, jadi ketika kita bersama Habib Abdurrahman As-Sakaf itu soal beliau selalu diambilkan kitab dan suka-suka beliau. Ya kadang diambilkan Sahih Bukhari, kadang diambilkan ini, kadang diambilkan ini. Itu Gus Bahar. Beliau suka ngaji. Mudah-mudahan kita juga semua suka ngaji agar ilmu kita selalu bertambah. Amin Allahumma amin. Dan waktu itu langsung ditanya untuk bahas bab haji Jisbiro, kitab Hasyatan. Hasyatan itu kan 4 jilid. Itu jadi pelajaran di kitab di MGS untuk kelas 2 dan 3 aliyah. 2-3 aliyah. Dan beliau langsung bertanya, bab haji itu jilid berapa? Kita langsung mikir kan. Kita langsung mikir, langsung beliau ngambil. Oh, juz seluruh. Haji itu juz. Dan di sini juga beliau ngambilnya kitab seperti ini juga. Ini ada 4 jilid. Lupa saya beliau itu yang sampulnya warna hijau atau merah lupa. Nah, itu bab haji ada di Kesehatan. Tepatnya di halaman 84 yang beliau bahas itu tentang haji maktub. Karena di dalam kitab Hasyatan atau Kanzul Raghibin, ini Kanzul Raghibinnya disebut Hasyatan karena memang di dalamnya ada 2 hasyat. Nah, ini yang Kanzul Raghibin.
Ini Darul Minhaj ada 2 jilid. Nah, beliau langsung ngambil ini karena beliau berkeinginan untuk membahas tentang pentingnya haji. Pentingnya haji. Nah, di dalam kitab Khasyatan atau Mansurohibin ini dijelaskan bahwasanya untuk melakukan haji itu ada dua cara. Yaitu cara yang pertama dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri. Ini ya. Wahia nau'ani. Ahaduhuma istita'atu mubasyaratin. Cara yang pertama yaitu haji dilakukan sendiri. Mubasyarah, dia melakukan sendiri. Melakukan sendiri. Nah, kalau dalam bahasa TV itu kalau mubasyarah itu live. Mubasyarah melakukan sendiri. Terus ada yang haji itu tidak dilakukan sendiri tapi perwakilan badal atau niabah. Kalau orang Irak menyebutnya haji niabah. Nah, untuk membahas masalah haji niabah tersebut, ini penting sekali untuk disampaikan bahwasanya terkadang memang orang haji itu memang harus ada bekalnya. Makanya di dalam Safinatun Najah itu manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke Masjidil Haram. Kalau tidak ya berarti tidak mau. Nah, permasalahannya terkadang ada orang itu yang kuat secara jasmani, lumpuh secara ekonomi, awalnya waras, kapatnya duwe, jadi nggak wajib-wajib. Nah, terkadang ada juga orang itu yang tubuhnya nggak kuat, lumpuh, bisa jadi stroke, bisa jadi punya penyakit yang sulit untuk sembuh, tapi uangnya banyak. Ini bagaimana? Nah, ini beliau orang tersebut boleh melakukan haji niabah, haji badal, walaupun masih hidup. Jadi haji badal, haji niabah itu nggak harus sudah meninggal. Tapi sebelum dia meminta haji niabah, haji badal atau mandub ini, dia harus konsultasi dulu ke dokter. Konsultasi ke dokter. Pak dokter, ini bagaimana penyakit saya? Oh, sampai bisa sembuh 5 tahun lagi. Ya udah, kalau memang ada uangnya sekarang daftar aja. Mungkin pas gilirannya berangkat ke Mekah sudah sembuh. Permasalahannya ada orang-orang, sebagian orang memang penyakitnya ini tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Nah, ini dia mengambil keputusannya nunggu keputusan dokter. Kalau dokter memberikan keputusan sampai tidak bisa sembuh, sampai stroke permanen, tidak dibilang tadi stroke permanen, tapi uangnya banyak, ratusan juta, maka orang seperti ini boleh meminta bantuan orang lain untuk menghajikan, atau apa, ujur, menyewa orang untuk menghajikan, haji badal itu boleh seperti itu. Karena apa? Orang yang ada niatan haji dan tidak ada niatan haji itu beda. Semua ada orang nggak ada niatan haji yang mati, belum haji. Bahayanya dia mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, tapi tidak mau haji. Nah, waktu itu Gus Bau juga mengutip tentang sebuah hadis. Barang siapa meninggal dan belum haji, jika ia ingin mati sebagai Yahudi, maka matilah sebagai Yahudi. Jika ia ingin mati sebagai Nasrani, maka matilah sebagai Nasrani. Nah, ini bahayanya apa? Orang kok sudah mampu haji tidak mau berhaji. Sana loh, jangan mati jadi orang Islam, jadi orang Yahudi atau Nasrani saja. Nah, ini ancaman dari hadis Rasulullah SAW. Allah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Ini ancaman bagi orang yang punya duit tapi tidak mau haji. Ini kata beliau termasuk harus ini itu disampaikan oleh masyarakat. Kadang masyarakat itu lebih mementingkan hal-hal lain yang enggak begitu penting. Contohnya apa? Dia punya uang tapi lebih memilih betulin pagar rumah dulu.
dia punya uang tapi lebih memilih beli mobil dulu, nggak mau daftar haji. Alangkah baiknya, dan memang seharusnya, bukan alangkah baiknya, seharusnya dia daftar haji dulu. Setelah itu baru uangnya nanti selebihnya dikembangkan untuk mengembangkan bisnisnya, beli mobil untuk ngangkut barang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada ancaman hadis tersebut. Barang siapa meninggal kok dia belum haji, hendaknya dia mati menjadi orang Yahudi atau Nasrani saja. Kalau orang Islam mestinya haji. Nah, untuk orang-orang yang sudah daftar haji, ya sudah daftar haji, tapi sebelum berangkat jam terbangnya datang kok dia sudah meninggal, dia sudah tidak dosa, karena sudah ada niatan, sudah ada usaha untuk berangkat haji. Berbeda dengan orang yang tidak ada niatan haji sama sekali, uangnya banyak, tanahnya banyak, tapi tidak mau haji. Ketika nanti di akhirat, kenapa kamu tidak haji? Ya memang tidak haji. Loh, uang kamu banyak, iya tidak haji, ya sana. Tidak dikumpulkan sama orang-orang yang haji. Berbeda dengan orang yang sudah ada niatan haji, sudah daftar haji. Nah, kalau seumpama keduluan meninggal, dia tetap dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang haji. Pahalanya juga. Nah, barang siapa berniatan melakukan kebaikan satu kali, maka ketika dia tidak jadi, tetap dikasih pahala. Ini bukan kok tidak jadi, dia belum sempat, tetap ada niatan. Bisa jadi ya sempurna, pahalanya tetap sempurna. Apa pentingnya niatan untuk haji? Jadi beda orang yang ada niatan haji dan tidak, beda sekali. Kalau ada niatan nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah haji tersebut. Dan di sini bagi orang yang nomor 2, istita'atul tahsili bi ghairihi, mampu berhaji, menghasilkan haji dengan bantuan orang lain. Faman mata wa fi dhimmati hajjun wajib istizaju anhu. Barang siapa meninggal dan dia masih punya hutang haji, punya uang tapi belum haji, berarti dia masih punya hutang haji, maka wajib uang tinggalannya tersebut digunakan untuk haji. Setelah buat perawatan, pemakaman dan sebagainya, sisanya untuk haji. Baru sisanya lagi dibagi ahli waris. Wal maghdubu ala tisanil haji bi nafsi in wajada ujrata man yahujju anhu bi ujratil misri. Jika dia mampu untuk membayar orang lain, maka harus menyewa orang lain untuk melakukan haji atas nama dirinya. Terus kalau di rumah disebut haji juga, dia sudah haji kalau pun sudah meninggal. Seperti banyak sekali orang yang sudah meninggal tapi dihajikan oleh anak-anak, ya dikasih gelar haji, ya masalah. Jadi bahkan beliau juga menceritakan, beliau sempat kumpul bersama Mbak Maimun, Mbak Ubah membahas masalah ini, dan beliau semua sepakat bahwasanya haji itu wajib. Dan beliau menyatakan bahwasanya ya penting juga ulama-ulama kumpul sebagai agar terjadi kesepakatan para ulama, walaupun bertiga, walaupun berempat. Makanya teman-teman yang para ustadz, para ulama penting untuk mengumpul, untuk membahas, diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dicintakan terhadap ilmu. Amin Allahumma. Jadi sebenarnya pembahasannya panjang sekali. Sudah cukup ini saja ya. Kalau mau ngaji ya sama beliau aja. Ini sekedar apa ya? Sekedar biar tidak potongannya terlalu pendek. Waktu itu belum membahas apa ya, membahas khasiat tadi. Dan ada hubungannya dengan hadis tadi. Penting juga untuk masyarakat, marilah kita tanya kita untuk daftar haji. Insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.